dimarahin biar, karena kalau hari Jumat masuk masjid itu harus menggunakan wangi-wangian ya. Tapi wangi-wangian tentu harus kita pilih juga, jangan sampai mungkin mengganggu orang lain ya, karena itu aroma memang berbeda-beda ya, ada yang menyengat, ada yang lembut ya. Seperti harum mawar, mawar itu lembut ya, tidak menyengat. Nah ini tentang harum-haruman ya, harum-haruman. Nah ini ke apa ya, kelebihan untuk pelajaran kita ini ya anak-anak, karena di sana di dalam ilmu fikih itu seperti yang disebutkan tadi, kita ketika masuk masjid hari Jumat diantaranya sunnahnya memakai harum-haruman ya. Dan konon, tapi memang yang sesungguhnya kalian belum tahu juga ya, itu Nabi junjungan kita Nabi Muhammad ya, utusan kita, memang beliau itu badannya berbau harum ya, sampai-sampai dalam sebuah riwayat kalau beliau itu ketika itu sedang tidur ada yang mengambil keringatnya, karena keringatnya itu dia baunya harum ya, lembut seperti parfum kita ya. Tentu itu anugerah anak-anak, dan kita juga oleh junjungan kita disunahkan untuk memakai harum-haruman ya ketika pergi ke tempat sholat pada hari Jumat ya, Jumat. Demikian anak-anak. Dan yang belum ambil air wudhu segera berwudhu, dan ini Bapak buat gambarnya ya, untuk kalian juga nanti kalian bisa lihat 50 tahun yang akan datang, kalian masih bisa lihat ya, diam, masih bisa lihat. Kamu udah wudhu, tuh pakai sepatu aja dilepas sepatunya ya, bisa melihat 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun masih bisa lihat kalian bisa lihat, karena Bapak itu kirimkan juga ke satelit ke sana ya, di internet kalian bisa lihat di komputer kalian di meja. Nah gitu anak-anak, infonya ya pada pagi hari ini anak-anak ya, yang barusan datang segera untuk yang lengan panjang ya anak-anak ini juga sepatunya dilepas, disimpan di kelas untuk segera menuju tajuk ya, gitu anak-anak. Nah, ya menuju tajuk untuk bersuci. Kita lebih berhati-hati lagi untuk bersuci, jangan sampai ada yang menghalangi di anggota badan kita yang seharusnya terkena air ya, dialiri air, karena ada benda-benda yang menghalangi ya. Penghalang itu memang di mana-mana, sampai di elektronik juga ada. Dulu Pak belajar ada namanya R itu penghalang juga untuk menurunkan misalnya arus ya. Nah ini karena yang digunakan mirip arus air juga, listrik itu ya, listrik itu diatur-atur ukurannya sampai nanti sesuai ukuran. Begitu juga kita ketika bersuci menggunakan air ya, itu anggota yang harus terkena air, supaya kita perhatikan lagi harus kena air, jangan ada penghalang ya. Penghalang itu misalnya cat, atau mungkin juga getah, atau mungkin juga minyak yang menghalangi anggota yang seharusnya terkena air ketika kita mengambil air berwudu ya anak-anak. Ini yang masih bersepatu segera dilepas sepatunya, kita turun ke bumi ya, turun ke bumi. Bapak
juga kadang berpikir begitu anak-anak. Ketika bersepatu tuh sepatunya kan mahal-mahal. Kalau kalian memang sepatunya standar, ada juga mungkin yang mahal ya. Kalau bapak itu ya biasanya kulit ya, nggak tahu kulitnya dibuat dari kulit apa, itu macam-macam. Nah itu pelajaran juga di dalam fikih juga ada menyamak. Menyamak itu artinya memproses kulit, yang mengolah kulit ya sampai kulit itu bisa dimanfaatkan untuk misalnya tadi ya sepatu, atau mungkin juga dulu sejadah kita orang-orang Pak Kiai itu menggunakan kulit ya, tentu disamak dulu. Disamak itu dengan semacam kimia ya, kimia bahan-bahan apa gitu, mungkin dari daun-daunan ya, untuk mengolah kulit agar kulit itu tidak menjadi busuk ya. Kulit bisa digunakan untuk sajadah. Mungkin sudah jarang sekali kita melihat sajadah yang menggunakan kulit kambing ya. Dulu bulu-bulunya juga dipakai ya, dipakai. Di samping itu semua karena kemajuan pelajaran, kemajuan ilmu, bulu itu juga bisa digunakan bahan pakaian ya, yang nanti bahan pakaian itu dinamakan dari wool ya, wool. Biasanya itu dari bulu semacam bulu kambing, biri-biri ya, yang nanti diolah menjadi bahan pakaian kita ya. Bapak juga kadang menggunakan bahan pakaian yang terdiri dari bulu-bulu tadi yang namanya wool. Memang dilicinnya bagus, halus ya, cepat dilicinnya. Ada juga kalau sutra, sutra itu hanya perempuan. Nah ini pelajaran fikih juga. Sutra yang memakai hanya perempuan. Sutra itu lembut dipakainya dan bagus ya, coraknya juga bagus-bagus, dia agak menyala ya warna-warnanya karena dia mengkilap semacam jadi kemudian juga bisa dilipat menjadi kecil lagi. Dulu ada sarung yang dari mana ya, itu dari negerinya Ibu Yanti, itu di Samarinda. Sarung Samarinda itu dia bahannya dari sutra dan bisa dilipat sampai wadahnya kecil sekali anak-anak. Itu dulu sarung kita. Sarung itu bukan untuk berkerudung, kerudung. Yang ada yang untuk berkerudung kalau malam hari itu sarung. Ini kalau abang-abang Jakarta itu sarung hanya diselempangkan di badan. Juga orang-orang Melayu sarungnya jadi setengah lutut sarungnya itu ya, tapi yang sesungguhnya sih itu untuk menutupi anggota badan kita sampai ke bawah lutut ya, karena itu aurat kita anak laki. Kalau perempuan kecuali wajah dan telapak tangan
sempurna. Wudhu juga ada, bersuci juga ada yang kelasnya itu sempurna, ya kelasnya sempurna. Itu dia yang memang urutannya tertibnya memang sudah 100, ya betul. Ini kemudian dia sholat sunnah wudhu, ya itu sempurna lah wudhunya. Tahu sempurna? Sempurna, ya. Itu anak-anak. Nah, ya. Ini sudah. Kalau ini yang turun sudah. Ini anak kecil, Keisha udah belum? Udah Pak. Keisha, segera Keisha itu banyak. Keisha anak pintar, anak namanya Keisha kayak cucunya bapak, anak ada namanya Keisha, ya. Dia sukanya putri, ya sukanya princess. Namanya. Ya. Wah ini bangsa galuh-galuhan nih, galuh apa nih? Galuh, Raja Galuh. Ada nggak yang namanya Raja Galuh? Ya, tapi Galuh yang ini nggak tahu nih gimana nih. Ini mesti banyak zikir. Ya kamu biar kecil juga harus pinter zikir. Ini jangan nakal. Begitu jeleknya. Ya, itu membersihkan hidung, lubang hidungnya itu terkena air, ya. Lubang hidungnya terkena air seperti dibersihkan hidungnya, ya. Memang begitu aturannya, ya. Dan ketika membasuh muka sampai anggota muka, ya. Muka itu kan garis telinga, ya. Kemudian bukan, ya punya kedok, nah seperti kedok gitu ya. Garis membasuh muka itu seperti kedok. Ya, kedoknya itu harus dia basuh. Jangan sampai ada yang menghalangin, ya, mengalirnya air, karena yang menghalangi itu mungkin minyak, ya, minyak itu yang menempel di wajah kita atau anggota tubuh kita, ya. Juga apa? Cat, ya, mungkin spidol, ya. Nah ini anak pandai, udah berdoa. Siapa itu namanya ini yang masuk nih? Ya. Terus Adit, namanya Adit, bagus namanya Aditya. Ya. Dulu raja kita ada yang namanya Aditya Warman. Aditya Warman itu seorang raja yang di daerah Solo. Ya. Kalau raja-raja kita di Jawa Barat itu ya ini ya dari Ibu Melani nih, keluarganya di sana, kerajaan Pajajaran, ya. Pajajarannya tak terkalahkan. Pajajaran itu tidak pernah kalah. Kalau kerajaan lain itu kalah bubar, ya. Ada yang dikalahkan lagi oleh Cina, ya, di sana ya, di Melayu. Ya pinter, ya yang udah berwudu segera sholat duha, usolli sunnat duha, rakaataini mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ya boleh dua salam. Ya anak-anak, setelah kita berwudu, wudunya ini makanya seperti ini, sempurna, ya. Berwudu dengan sempurna itu setelah wudu sunnah, ya, sholat sunnah wudu, sholat sunnah wudu dulu baru kalian menggunakan kamu mengerjakan sholat duha, ya anak-anak, gitu anak-anak. Kamu suruh udah sholat wudu, yang sudah sunnah duha kalian kembali ke kelas masing-masing. Ini jangan bandel. Ya, bintang. Nah ini bintang juga biasa dengan bapak ini, bintang lebih tajuk ya biasanya. Bintang
disimpan dan sepatunya dilepas. Sini ambil air untuk bersuci dulu ya Bintang. Kamu bisa mengerjakan sholat duha agar kita diberi kemudahan belajarnya ya, nilainya bagus-bagus karena jadi disambungkan semuanya oleh Allah ya, karena doa itu menyambungkan engkel-engkel kita ya, itu kata Allahnya itu begitu ya, 360 sambungan yang berkaitan dengan saraf kita tersambung ya, ketika kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Kita ada kumpulannya ya, ada jamiah di sekolah kita, jamiah duha, dan semuanya bisa tiap masuk. Ingat ya anak-anak, tiap masuk kelas kita kan membaca bacaan sholat 1 rakaat itu agar ada kemudahan. Bintang sepatunya dilepas ya, kamu ambil ininya dilipat ya. Wah ini ini bisa dilepas ya, sepatunya dilepas ya, kita diberi karena apa ya, keberuntungan kita ya, bukannya benda apa ya, karena benda apa ya, keberuntungan kita dengan sholat ya, kita agar memiliki yang namanya salat. Salat itu tentu kita harapkan untuk keberuntungan kita. Ada ya orang-orang yang dia menyimpan benda apa ini agar beruntung katanya. Kita bendanya abstrak saja. Nah, ini ada yang iseng. Wah, di dokter kecil mainan keran. Ya, keran kita juga ada di mana-mana. Itu tujuannya agar kita hidup bersih ya. Kita sering mencuci tangan yang kotor ya, tangan yang kotor agar jadi bersih ya, jadi jauh dari kotoran-kotoran yang menyebabkan sakit ya. Di sekolah kita memang telah terpasang alat-alat yang berkaitan dengan kebersihan ya, diantaranya wastafel itu di kelas ya, jadi di ruang UKS juga ada ya, ada wastafel atau apa itu mencuci ya, ada keran, sabun yang kemudian kita menjadi bersih ya, hidup bersih. Berwudu juga salah satu di antara